Halo guys, kembali lagi di channel Ada Cerita. Dan selamat datang di pembahasan cerita komik DC. Nah, karena pada video kali ini adalah bagian untuk ceritain komik DC, untuk itu saya akan kembali membawa cerita dari semesta Batman White Knight, yaitu dia untuk sequel keduanya yang berjudul Batman The Curse of White Knight. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum mengetahui akan plot cerita dari bagian pertamanya, maka silahkan saja kalian bisa tonton video yang sudah pernah saya buat ini, yang mana playlistnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, lalu untuk sequel kedua ini, tentu saja secara garis besar akan masih melanjutkan dari cerita sequel pertamanya. Dan kalau begitu tak usah berlama-lama lagi, karena langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Cerita akan dimulai dari pertarungan antara dua orang yang melawan satu orang pria, yang mana diketahui jika pria yang sedang dikeroyok itu bernama Arkham atau Levi, sedangkan dua pria lainnya yaitu seorang pria dengan nama yang belum kita ketahui, tapi ia terlihat seperti seorang pendeta, dan satu orang lagi yang diketahui bernama Lord Wayne. Dan dengan suasana yang semakin sengit, pertarungan itu pun akhirnya berakhir dengan kekalahan Levi oleh tusukan pedang milik Lord Wayne, dimana sebelum kematian dari Levi, di saat itu ia sempat mengatakan jika kemenangan mereka dikatakan akan membawa curse atau kutukan di sana. Hingga begitulah, di sini terkuak jika kejadian itu telah terjadi di suatu tempat yang bernama Arkham Manor, yaitu pada tahun 1685. Kemudian, cerita beralih ke masa kini dengan aksi kaburnya Joker dari Arkham Asylum yang dibantu oleh seorang pria, dan berlanjut dengan tujuannya kini yang bermaksud untuk kembali ke penjara lamanya, terutama untuk mengambil barang-barangnya di sana sekaligus guna memulai rencana terakhirnya. Tapi sebelum kita tahu apa itu, cerita harus beralih pada momen Bruce Wayne yang sedang mengambil suatu kotak wasiat dari Alfred sebelumnya, dan saat setelah kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi sebuah buku jurnal tua. Berikutnya menyambung lagi ke momen sebelumnya, di mana atas kaburnya Joker, kini Batman dan James Gordon terlihat mulai menginvestigasi kejadian tersebut, hingga berkat pengalaman Batman sebagai detektif, maka ia pun mengetahui jika Joker sempat pergi ke penjara lamanya. Lalu singkat cerita, saat tiba di sana, mereka berdua harus dikejutkan dengan menemukan adanya suatu ruangan tua di balik tembok, sekaligus menemukan adanya jasad manusia dan sebuah pesan darah yang tak bisa dibaca, menjadikan hal itu sebagai sebuah misteri acak yang tentunya harus Batman pecahkan. Berikutnya, kita akan melihat jika Joker kini sedang bersama dengan seorang wanita yang bernama Ruth, di mana ia di sana sedang menawarkan sebuah perjanjian rahasia dengannya. Nah, sementara itu, di tempat lain di markas GTO, Batman dan Batgirl, mereka sedang berdiskusi akan petunjuk dari misteri sebelumnya, yang mana diketahui jika tubuh jasad di ruangan tua itu adalah milik dari seorang pria yang bernama Levi Arkham, atau disingkat sebagai Levi. Dan diketahui pula jika sosok tersebut telah tewas sejak 300 tahun yang lalu. Kemudian tak sampai di situ, berkat jurnal tua dari Alfred sebelumnya, yang ternyata isinya adalah cerita dari generasi pertama keluarga Wayne di Gotham yang bernama Edmund Wayne, yang diketahui pula jika ia ada kaitannya atau hubungan dengan sosok Levi sebelumnya. Tapi lagi-lagi, cerita harus beralih dulu ke suatu rumah sakit dengan seorang pria yang bernama Jean Paul
dan diketahui sebagai mantan anggota militer yang kini terlihat ia sedang menderita penyakit kanker, begitu pula dengan penyakit akan halusinasi kronisnya. Nah, setelahnya singkat cerita, di saat Paul kini berada di suatu gereja, tiba-tiba saja Joker muncul di hadapannya dengan membawa sebuah pedang, dilanjut dengan mulai mensugesti Jean Paul terutama akan jati diri sebenarnya, yaitu sebagai sosok Azrael yang akan membawa cahaya Tuhan dengan membasmi sosok iblis yang meracuni Gotham, yaitu dia Bruce Wayne. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi ke masa lalu sebagai pertemuan pertama dari Edmund Wayne dengan seorang pendeta yang sama seperti pada awal cerita, di mana diceritakan jika Edmund terlihat telah diculik dan dipaksa untuk pergi bersama pendeta tersebut dengan pergi dari kota London menuju ke daerah kecil yang bernama Gotham, di mana sosok pendeta itu atau kini diketahui bernama Bakar. Ia pun mengatakan jika Edmund adalah orang yang terpilih dari Tuhan dengan tugas mulianya adalah untuk membebaskan daerah Gotham dari kegelapan. Lalu kita pun kembali lagi ke masa kini dengan pertemuan Bruce dengan Ruth yang akhirnya diketahui jika ia bekerja untuk golongan warga Gotham kelas atas yang disebut sebagai The Elite, di mana Ruth di sana memaksa Bruce untuk menghentikan rencananya dalam mengungkapkan rahasianya sebagai Batman dan ditambah dengan mengancamnya jika saja Bruce berani melakukan hal tersebut. Sementara itu di pusat kota dalam acara live, James Gordon kini terlihat sedang mengungkapkan akan rencananya bersama GCPD, yaitu sebuah proyek yang bernama Napier Initiative yang mana dimaksudkan untuk mengatasi ancaman Joker sekali lagi, sekaligus guna menghentikan mereka yang disebut sebagai The Elite. Lalu tak hanya itu, Gordon di sana ia juga melanjutkan dengan mempromosikan dirinya sebagai seorang mayor. Nah, tetapi tiba-tiba secara mengejutkan Joker kembali muncul di sana dengan mengejek Gordon sebagai seorang polisi yang tidak kompeten karena dia mendukung aksi vigilante dari Batman. Begitu pula sebagai sosok ayah yang selama ini tidak mengetahui jika anaknya sendiri yaitu Barbara Gordon adalah seorang Batgirl. Berikutnya di lain sisi, Batman yang sepertinya sudah tak memiliki petunjuk lain, di sini ia pun akhirnya mendatangi dan membujuk Harley Quinzel untuk membantunya. Tapi di sini juga kita akan dikejutkan dengan kondisi Harley saat itu yang terlihat sedang mengandung. Lalu sementara Batman sedang mencari bantuan dan petunjuk lainnya, di sini Azrael alias Jean Paul dan timnya, kini mereka pun telah bersiap untuk memulai aksinya, yaitu dengan menargetkan Batman yang telah berada di markasnya, dengan meretas selalu menghujani Batman dengan senjatanya sendiri, hingga berhasil memojokkan The Cape Crusader itu, bahkan membuat Batcave dan Manor Way-nya haruslah meledak dan menghancurkan segala sesuatunya di sana. Tapi untungnya saja Batman diketahui telah berhasil selamat dengan terjun ke dalam perairan, di mana ia pun akhirnya diselamatkan oleh pasukan GTO yang di sini telah mengetahui akan jati dirinya sebagai Bruce Wayne. Lalu setelahnya saat mereka berada di markas GTO, Batman pun boleh menjelaskan jika ia telah diserang oleh sosok bertopeng dengan kostum merah dan berpedang api. Lalu tak hanya itu, karena Batman juga mengetahui jika sosok tersebut adalah penganut dari aliran kepercayaan kuno yang bernama The Order of Saint Thomas, apalagi ditambah dengan sejarah dari generasi keluarganya yaitu Edmund Wayne yang juga memiliki kaitan dengan anggota dari Saint Thomas yang bernama Bakar. Kemudian untuk mengetahui kejelasan lebih dalam, singkat cerita Batman dan Harley yang di sini ia telah mengetahui identitas dari Batman yaitu Bruce Wayne. Akhirnya mereka pun menemui Joker di penjaranya dengan harapan agar bisa memunculkan kepribadian dari Jack Napier sehingga bisa membantu mereka dalam mendapatkan petunjuk lain dalam mengatasi ancaman yang sedang terjadi. Nah, tetapi sayangnya dengan kehadiran Harley di sana, ternyata hal itu masih saja tak bisa membantu proses interogasi. Malahan yang ada, Joker mengejek Harley hingga saat itu pun
membuatnya menjadi sangat kesal. Dan ya begitulah, karena mereka tak menemukan petunjuk apapun, Batman yang ditemani oleh Harleen, mereka lalu menuju ke lokasi jasad Levi ditemukan. Hingga di momen ini, Batman akhirnya sekali lagi berhasil menemukan adanya jasad lain yang dikuburkan di sana, yang mana diharapkan bisa menambahkan petunjuk untuk misteri yang sedang ia hadapi. Nah, tapi sebelum itu, tiba-tiba saja perut Harleen mulai terjadi kontraksi, di mana Batman pun mau tak mau harus segera bertindak dalam menolong kelahiran anak dari Harleen. Berikutnya kita harus beralih ke suatu bar, di mana atas kejadian skandal yang menimpa Gordon sebelumnya, maka di saat ini ia pun menyerahkan posisinya sebagai komisaris kepada bawahan kepercayaannya, yaitu Renee Montoya. Lalu berlanjut di saat ia akan pergi pulang, Gordon yang merasa ada Batman di sana, ia pun lalu meminta maaf kepadanya, terutama yang telah menyalahkannya atas pilihan hidup Barbara untuk menjadi Batgirl. Nah, tapi tiba-tiba saja Gordon mulai sadar jika sosok yang ia anggap sebagai Batman di depannya itu ternyata dia adalah sosok yang lain, sebagai sosok yang dihadapi oleh Batman sebelumnya, yaitu dia yang berkostum merah dan berpedang api. Dimana saat itulah akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak antara kepolisian GCPD dengan tim dari Azrael, hingga salah satunya pun berhasil melukai Bullock, sekaligus dengan Azrael yang berhasil menyeret dan memojokkan Gordon di atas suatu bangunan. Dan dilanjut dengan aksi yang mengejutkan kita semua, yaitu di mana Azrael menikam Gordon dengan pedang apinya. Hingga begitulah, di sini nyawa James Gordon pun diceritakan tak bisa lagi diselamatkan, meninggalkan kesedihan mendalam bagi Barbara, sekaligus bagi Batman untuk kedua kalinya, dimana kini ia harus kehilangan Alfred dan Gordon. Oke, kemudian singkat cerita, karena kemarahan dan kesedihan Barbara, maka ia pun langsung saja berusaha mencari petunjuk yang bisa membuatnya menemukan lokasi dari Azrael. Hingga di saat ia berhasil menemukan lokasinya, Barbara yang ditemani oleh Bullock, mereka lalu mempersenjatai diri mereka dan segera pergi begitu saja menggunakan tumbler. Hingga kemudian saat mereka berhasil menemukannya, tak main-main, tumbler itu pun langsung ditancap gas hingga menabrak dan menggulingkan kendaraan dari Azrael. Dan berlanjut saat Barbara berhasil memojokkan Azrael, ia pun langsung bersiap untuk membunuhnya. Nah, tapi sayangnya tiba-tiba saja aksinya itu berhasil diketahui dan tentu saja dihentikan oleh Batman yang datang bersama para anggota GTO lainnya, yang mana karena kemunculan Batman itulah Azrael pun malah bisa menangkap Barbara, bahkan mematahkan tulang punggungnya. Dimana dengan kejadian itu, Batman langsung maju untuk berhadapan dengan Azrael, melakukan pertarungan sengit dengannya, meskipun pada akhirnya pertarungan itu masih saja membawa kekalahan bagi Batman, begitu pula dengan terlukanya Barbara dan Azrael sendiri yang berhasil kabur dari sana. Berikutnya, akhirnya tiba hari di mana upacara pemakaman James Gordon berlangsung, sebagai hari duka akan kepergian sosok pahlawan sejati dari Gotham, di mana di sini kita juga bisa melihat akan kondisi dari Barbara akibat pertarungan sebelumnya, yang terlihat telah menggunakan kursi rodanya, yang mungkin akan menandakan masa istirahatnya sebagai Batgirl. Kemudian setelahnya di markas GTO, Batman yang berkumpul dengan anggota GTO, ia lalu mulai menjelaskan akan petunjuk yang telah ditemukannya, yaitu jika Edmund Wayne di masa lalunya telah menghapus sebagian sejarah dari Gotham dengan menghabisi keberadaan sosok Bakar bersama kelompok kultus Saint Dumasnya. Sehingga dengan alasan itu, Batman menduga jika Joker telah mendorong Azrael untuk membalas dendam leluhurnya dengan menghancurkan nama baik dari keluarga Wayne saat ini. Dan lagi untuk mendapatkan petunjuk lebih jelas akan semua hal itu, Batman pun langsung mendatangi Harleen yang kini telah melahirkan 2 anak kembar, dengan sekali lagi memintanya untuk membujuk Napier yang ada di dalam diri Joker untuk mengatakan di mana Joker bertemu dengan Azrael
dan kejelasan dari pesan Dara yang belum bisa Batman pecahkan sampai saat ini. Hingga setelahnya, saat Harleen berhasil mengembalikan diri Jack Napier, ia pun mulai menjelaskan akan lokasi di mana Joker bertemu dengan Azrael, yaitu di sebuah gereja yang bernama Saint Jerome, sekaligus kejelasan akan pesan Dara yang Batman inginkan. Nah, tapi untuk hal ini, ternyata Napier malah meminta Harleen untuk merahasiakannya dari Batman dengan mengatakan jika kebenarannya bisa menghancurkan hidup Batman. Dan benar saja, saat Harleen bertemu dengan Bruce, ia pun menyembunyikan akan pesan Dara tersebut. Sementara itu, di lain sisi, tibalah momen di mana Ruth akhirnya memberikan kostum canggih mirip dengan The Cape Crusader yang tentunya akan ia serahkan kepada Jean Paul hingga membuatnya menjadi sosok Batman yang baru. Tapi sayangnya di saat itu bukannya berterima kasih, Jean malah berusaha mengancam Ruth hingga tak disangka saat nyawanya terancam, tiba-tiba muncullah Ben yang langsung menyerang Azrael hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang mana meski sudah didoping oleh cairan Venom, ternyata Ben lah yang harus diceritakan tewas. Sehingga kembali lagi membawa nyawa Ruth dalam bahaya dengan mengancamnya untuk memberikan nama-nama dari para The Elite. Kemudian setelahnya, dengan kostum barunya itu, Jean Paul akhirnya mendatangi penjara para super kriminal berada, di mana di sana ia langsung saja membantai mereka semua hingga menyisakan Joker seorang. Dilanjut dengan menyatakan jika ia adalah sosok Batman yang baru. Dan tak hanya itu, mereka juga melanjutkan aksi pembantaiannya kepada para sipir di sana hingga membuat lokasi penahanan tersebut menjadi lautan darah. Oke, berikutnya kita beralih kepada Batman yang sedang bertemu dengan seorang pendeta dari gereja Saint Jerome, di mana diketahui jika pria itu adalah orang yang telah memberikan jurnal tua kepada Alfred sebelum akhirnya diberikan kepada Bruce. Sekaligus sebagai anggota dari Saint Thomas, meskipun posisinya hanyalah sebagai sejarawan, yang mana dengan hal itu, maka ia pun jelas mengetahui banyak sejarah, terutama akan kota Gotham. Dan kebenarannya jika Edmund Wayne bukanlah orang yang membunuh Bakar. Yang mana dengan ucapan itu membalikan kenyataan jika jasad kedua di ruangan tua sebelumnya bukanlah milik Bakar. Lalu sebelum Batman pergi dari sana, yang mendengar jika markas CTO telah diserang oleh Azrael, ia pun menanyakan akan siapa pria itu sebenarnya. Dan disinilah kita pun dibuat terkejut karena si pendeta itu ternyata bernama Jason Blood dengan alter egonya yang tak lain adalah Etrigan. Kemudian langsung saja cerita beralih ke markas CTO yang kini telah terlihat hancur, membuat setiap anggotanya terluka parah, dan tak terkecuali Harleen yang juga harus kehilangan kedua anaknya karena telah diculik oleh Joker. Lalu singkat cerita, dengan emosinya itu, ia pun akhirnya ikut dengan Batman menuju ke penjara Arkham lama, terutama untuk menyelamatkan kedua anaknya itu. Dimana singkat cerita di sana, sementara Batman harus berhadapan dengan Azrael, Harleen harus dihadapkan dengan Joker yang telah menawan kedua anaknya itu. Tapi sebelum Joker dapat bertindak lebih jauh, sosok Jack Napier tiba-tiba muncul guna menghentikan pribadi dari Joker, lalu menyerahkan kedua anaknya itu dan memberikan pistolnya kepada Harleen guna menembak dan menghabisi Joker untuk selamanya. Lalu terdengarlah suara tembakan. Selanjutnya beralih ke pertarungan Batman dan Azrael, yang sepertinya Batman sedang terpojokan oleh kekuatan milik armor Azrael itu. Belum lagi akan ucapannya yang menekankan jika mereka berdua tak jauh berbeda satu sama lain, sekaligus mengajak Batman dengan keangkuhannya yang tanpa membunuh, dimana menurut Azrael, hal itu malah tidak akan membuat kedamaian di manapun. Nah, lagi-lagi tiba-tiba saja Joker malah muncul di sana, yang mana bukannya ia haruslah tewas oleh tembakan Harleen sebelumnya, tapi sebelum kita mendapatkan jawabannya itu, kehadiran Joker di sana juga ikut menjelaskan akan sejarah yang sebenarnya terjadi oleh para leluhur mereka,
yaitu jika Edmund Wayne lah yang telah dibunuh oleh Bakar. Dan saat sekaratnya di ruangan tua, Edmund menuliskan pesan terakhir dengan darahnya yang bertuliskan I am Edmund Wayne. Yang mana dengan begitu menandakan jika jasad kedua di ruangan tua sebelumnya adalah jasad milik leluhur Bruce Wayne. Sehingga dari kesimpulan itu, maka pendiri dari wilayah Gotham di masa lalu tak lain dia adalah Bakar, sebagai leluhur dari Azrael, sebagai seorang pengkhianat sekaligus sebagai pembunuh. Tapi sebelum itu, tiba-tiba Harleen berhasil menendang Azrael dan kini terlihat Harleen langsung menembak Joker di kepalanya, membuat The Prince Clown of Crimes itu akhirnya diceritakan tewas seketika. Kemudian setelahnya, dimana ini akan menjadi bagian puncak dari keseluruhan cerita ini, dimana atas kejadian sebelumnya, kini Batman pun telah mulai bersiap untuk menghadapi musuh terakhirnya yaitu Azrael, sekaligus memantapkan dirinya untuk menunjukkan identitasnya kepada para warga Gotham, dimana aksi itu pun ia tunjukkan dalam siaran langsung, dengan mengatakan akan rasa terima kasih dan permintaan maaf atas segala aksinya selama ini, yang mana semua itu hanya Bruce lakukan agar bisa menciptakan kedamaian di kota tercintanya. Sekaligus dengan ini, ia akan menutup masanya sebagai Batman dan menyerahkan segala kekayaannya kepada Gotham. Tapi sebelum itu, ia juga meminta kepada seluruh warga untuk bisa memberinya jalan untuk aksi terakhirnya, yaitu dalam mencari dan menghabisi Azrael. Dan ya, kalian tak salah dengar, karena di momen ini, Batman, ia telah memutuskan akan membunuh lawannya itu. Kemudian singkat cerita, saat ia berhasil menemukan lokasi dari Azrael, Batman dengan Batmobilnya tentu saja langsung pergi menuju ke lokasi tersebut yang diketahui sebagai tanggul air yang akan digunakan oleh Azrael guna menenggelamkan dan membanjiri sebagian pesisir kota Gotham. Tapi sebelum itu, saat ia menuju ke sana, Batman mulai kembali mengingat beberapa kenangan dari Alfred Pennyworth, Victor Fries, Dick Grayson, dan James Gordon, yaitu akan tidak seharusnya bagi Batman harus melanggar kode etiknya dengan membunuh lawannya. Dan inilah tak berselang lama dari itu, pertarungan akhir pun harus terjadi dengan Batman yang membawa dua pedang rapier di tangannya yang akan melawan Azrael dengan pedang apinya. Dimana di sini pertarungan itu bisa dikatakan terlihat sangat epik, seperti aksi pertarungan di masa lampau tanpa mengandalkan senjata api atau gimmick senjata modern, sekaligus mengingatkan akan pertarungan leluhur mereka di masa lalunya. Kemudian singkat cerita, dimana pertarungan mereka itu akhirnya menuju ke momen ending, dengan Batman yang akhirnya berhasil memenangkannya, yaitu dengan menyayat tenggorokan dari Azrael, hingga membuatnya harus kehilangan banyak darah, dan tentu saja hal itu bisa membunuhnya. Nah, tapi di sini, dengan kesadaran Batman yang akhirnya kembali, ia pun akhirnya langsung mengambil kotak P3K dan mulai mengobati luka dari Jean. Dimana saat itu mereka mengatakan akan entah siapa sejarah yang benar dibalik nama Wayne atau Bakar atau Saint Dumas. Bagi mereka berdua, sosok pelindung Gotham yang sesungguhnya tak lain adalah Batman seorang. Dan berikutnya, setelah semua kejadian itu telah berakhir, kini terlihat Bruce Wayne sedang dipersiapkan untuk diantar menuju hukumannya, terutama akan apa yang selama ini telah ia perbuat selama menjadi Batman, hingga setelah momen perpisahannya dengan anggota kepolisian, lalu dengan Barbara dan Dick Grayson, tak lupa juga perpisahannya dengan Harleen, yang mana kini sepertinya ia telah menaruh hati kepada Bruce. Lalu kini diceritakan, Bruce Wayne akan dipenjara di suatu tempat dan untuk waktu yang tidak diketahui, dimana ini akan menjadi ending dari perjalanan heroik Bruce Wayne, seorang bilioner yang mengabdikan dirinya untuk menjadi pelindung kotanya,
yaitu sebagai sosok Batman. Nah, di sini sebelum cerita diakhiri, di penjaranya terlihat Bruce telah dikunjungi oleh seorang sheriff yang akan bertugas sebagai penjaganya karena ia telah mengetahui banyak hal tentang Batman, di mana sosok pria itu diketahuilah bernama Todd, alias siapa lagi kalau bukan Jason Todd. Lalu disinilah cerita komik Batman The Curse of White Knight haruslah berakhir. Dan itulah dia cerita komiknya, sebagai komik yang ditulis oleh Sean Murphy dan dikategorikan sebagai Black Label, dimana menurut saya pribadi komik ini sangat bagus dan tentunya sangat direkomendasikan untuk bisa kalian baca sendiri. Kemudian bagaimana menurut kalian untuk cerita komik kali ini? Kalau ada yang ingin ditambahkan atau mau request cerita komik lainnya, untuk itu silahkan saja komen di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau sudah, seperti biasa saya akhiri. Sampai jumpa lagi di next video.